Persib Bandung harus menerima kekalahan saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor 1-2. Gol Persib Bandung diputuskan oleh panitia pelaksana pertandingan dicetak oleh Ahmad Juprianto di menit 45 plus perpanjang waktu, assist dari Rejaldi Hehanusa. Karena sebelum Panpel memutuskan gol Ahmad Juprianto tersebut, ada yang menyebutkan gol pertama Persib Bandung berasal dari gol bunuh diri dari pemain PSM Makassar. Akhirnya Panpel tetap memberikan gol tersebut kepada Ahmad Juprianto. Sedangkan dua gol dari PSM Makassar masing-masing dicetak oleh Ramadan Sananta di menit 54, assist dari Yakob Sayuri, dan di menit 66 lewat gol Yance Sayuri, assist dari Kenzo Nambu. Oke, di Instagram aku ataupun Twitter @tommy_deski dibanjiri oleh permintaan untuk membahas kontroversi wasit di laga Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Itu salah satu yang akan kita bahas. Selain taktik yang dilakukan oleh kedua pelatih di atas lapangan. Nah, perlu juga teman-teman lihat apa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares sehingga membuat Persib Bandung kesulitan dan memberikan kekalahan pertama bagi Luis Mia di Liga 1 Indonesia. Dan sebelum kita masuk ke poin tersebut, kita harus memberikan apresiasi kepada Bernardo Tavares terlepas dari kontroversi laga Persib menghadapi PSM Makassar. Yang pertama, dari sisi skuad tentunya Persib Bandung sangat superior ketimbang PSM Makassar. Yang kedua, Bernardo Tavares bersama PSM Makassar banyak pemain-pemain muda. Dengan apa yang dilakukan dan dihasilkan Bernardo Tavares sampai saat setelah mengalahkan Persib Bandung dan berada di pucuk klasemen Liga 1 Indonesia, teman-teman, itu salah satu yang luar biasa. Nah, jadi aku sempat berbicara sama agen Bernardo Tavares secara eksklusif dan itu sudah aku upload videonya beberapa waktu yang lalu. Di situ juga agen Bernardo Tavares memberikan salah satu resep, dan resepnya ini pun langsung disampaikan oleh Bernardo Tavares kepada aku. Apa itu resepnya? Buat pemain tersebut nyaman. Nah, secara lengkapnya silahkan cek video aku diskusi dengan agen Bernardo Tavares. Dan yang penting ini, sebelum Bernardo Tavares menandatangani perpanjang kontrak bersama PSM Makassar, ada salah satu timnas dari Afrika yang ingin mengontrak Bernardo Tavares. Dan akhirnya Bernardo Tavares tetap kekeh untuk bertahan bersama PSM Makassar. Ini ya luar biasa. Pendukung PSM Makassar memiliki pelatih sekelas Bernardo Tavares yang mampu meracik quote and quote ya, yang sekuatnya mungkin tidak lebih baik dari beberapa tim yang ada di Liga 1 Indonesia. Oke, kita masuk ke poin kontroversi. Nah, banyak kontroversi yang terjadi di laga ini, bukan hanya sekali dua kali. Salah satu yang beredar di media sosial, kala Quivers ingin memberikan bola ke Klok, asisten wasit akhirnya memutuskan posisi tersebut dalam keadaan offside. Yang kalau kita lihat replay pertandingan, jelas posisi dari Maklok belum termasuk offside. Banyak momen-momen lainnya asisten wasit 2 salah mengambil keputusan. Nah, tentang ini aku nggak bosan-bosannya menyampaikan kepada teman-teman. Aku sempat melakukan diskusi eksklusif dengan Ketua Komite Wasit PSSI yang menugaskan wasit-wasit untuk bekerja di pertandingan Liga Indonesia. Coba tonton video itu. Teman-teman pun akan mendapatkan narasi, literasi, dan pandangan untuk menilai wasit-wasit yang ada di Liga Indonesia. Nah, tentang VAR ada juga dibahas oleh Ketua Komite Wasit di Liga Indonesia kita kepada aku. Nggak bisa secara cepat untuk bisa menggunakan VAR. Itu disebutkan Pak Ahmad Riyad, Ketua Komite Wasitnya. Kemudian, untuk menggunakan wasit asing di Liga 1 Indonesia, FIFA, kata Pak Ahmad Riyad, tidak merekomendasikan selagi masih ada warga negara Indonesia yang ingin menjadi wasit. Nah, lalu wasit-wasit yang melakukan kontroversi ini diapakan oleh PSSI? Kata Pak Ahmad Riyad, akan dibina. Jadi wasit-wasit yang melakukan kesalahan dibina beberapa minggu. Lalu kenapa bisa berulang-ulang? Itu kan pertanyaannya. Kata Ketua Komite Wasit PSSI, ya SDM kita seperti ini. Secara utuhnya silahkan cek video diskusi aku dengan Ketua Komite Wasit PSSI. Ketika kita bicara SDM kita seperti ini, ya artinya perlunya lagi terus-menerus untuk memberikan literasi pemahaman kepada wasit-wasit yang ada di Liga Indonesia. Agak sulit untuk menerimanya, teman-teman, ketika dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, udah pertandingan lain lagi nih, ada situasi-situasi kontroversi yang terjadi. Yang dekat-dekat sajalah ya. Selain pertandingan Persib menghadapi PSM Makassar kemarin,
pertandingan Dewa United menghadapi PSIS Semarang. Dewa United dirugikan karena asisten wasit salah mengambil keputusan. Kemarin ada lagi pertandingan Persija menghadapi Arema FC. Asisten wasit salah lagi mengambil keputusan dan merugikan Arema FC. Kita bicara sepak bola, bicara momentum, dan ya kita kembali ke wasit ini, ya nikmati saja teman-teman, itu sudah merupakan pernyataan dari ketua komite wasit kita, dan kita berharap kedepannya exco yang baru dan ketua umum PSSI yang baru bisa melakukan revolusi dalam tanda petik terhadap wasit-wasit yang ada di Liga 1 Indonesia. Dengan Direktur Utama PT LIB pun, aku sudah melakukan diskusi teman-teman untuk membahas wasit ini. Itu diserahkan lagi kepada ketua komite wasit PSSI karena PT LIB hanya selaku user, hanya selaku pengguna, dan sama direktur PT Liga Indonesia Baru pun aku sudah bertanya penggunaan VAR. Penggunaan VAR nggak bisa cepat. Kenapa? Kita harus memahami VAR itu ada dua. Yang pertama mobile, yang kedua ada sentral. Yang mobile ini dipindah-pindah, yang sentral ini langsung tetap berada di stadion. Kalau kita bicara VAR teman-teman, stadion kita pun harus kita pikirkan. Jika tim kita punya stadion sendiri tentunya akan lebih mudah untuk digunakan VAR. Tetapi jika stadion kita masih milik Pemda ataupun pemerintah, maka akan sangat sulit untuk menggunakan VAR. Kenapa? Karena akan dipasang, cabut, pasang, cabut, pasang, cabut. Itu membutuhkan biaya. Itulah salah satunya kelemahan dari VAR sentralisasi. Setiap stadion klub harus pakai VAR, maka itu menjadi salah satu pertimbangan biaya yang makin besar. Yang salah satu yang realistis untuk digunakan VAR mobile. Jadi salah satu pertandingan VAR-nya dipakai, di pertandingan lain VAR yang dipakai di pertandingan ini dipindahkan lagi. Di pertandingan lain dipindahkan lagi, dipindahkan. Jadi otomatis di pertandingan-pertandingan tertentu maka tidak ada VAR. Itu disebutkan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru kita. Silahkan cek video beberapa waktu yang lalu, eksklusif aku wawancara teman-teman. Plus sama orang-orang PSSI udah banyak banget aku bicara wasit ini, tapi tetap situasi seperti ini. Ya tinggal tunggu saja tim teman-teman yang mendapatkan keuntungan dari wasit ataupun tim teman-teman sendiri yang mendapat kerugian dari wasit. Oke, kita masuk ke taktikal laga Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Luis Mia bersama Persib Bandung di atas kertas gunakan pola 1-3-5-2. Di belakang penjaga gawang Teja Pakualam, 3 pemain. Di belakang Kuivers, Juprianto, Irianto. Di tengah ada Kambuaya, Dedi Kusnandar, Klok. Didukung oleh wingback kiri Rezaldi Heanusa. Wingback kanan ada Hen. Di depan Ezra Walian dan Ciro Alves. Sedangkan Bernardo Tavares bersama PSM Makassar gunakan pola yang sama dengan Luis Mia. Artinya laga ini mirroring taktikal. Di belakang ada Reza sebagai penjaga gawang, 3 pemain belakang Erwin, Yuran Fernandes, Manan, kemudian 3 pemain di tengah Arfan Akbar Kenjo didukung oleh wingback kanan Yakob Sayuri, wingback kiri Yance Sayuri, 2 pemain di depan Sananta dan Fluim. Kita lihat dulu attacking yang dimiliki oleh Persib Bandung. Karena mengapa? Di laga ini luar biasa Persib Bandung untuk menguasai bola dengan penguasaan bola 76% berbanding 24%. Otomatis akan lebih banyak sesi build up yang kita temui yang dilakukan oleh Persib Bandung. Plus ini pun semakin mempertegas gaya permainan template yang sudah terpattern, yang sudah terbentuk Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Tidak usah terlalu banyak untuk menguasai bola, yang penting efektif, yang penting bisa memenangkan pertandingan, dan itu ditunjukkan PSM saat menghadapi Persib. Karena saat menghadapi Persija Jakarta, pemain-pemain PSM Makassar terpancing dengan permainan cepat Persija Jakarta dan otomatis PSM Makassar kala itu lebih banyak untuk menguasai bola dengan penguasaan bola 53% berbanding 47%. Kalau kita bicara PSM Makassar, jika mereka lebih banyak menguasai bola, kecenderungan mereka tidak memiliki hasil yang cukup baik saat menghadapi tim-tim yang superior ataupun bahkan tim-tim yang levelnya level tengah ataupun level papan bawah teman-teman. Mereka juga PSM nggak secara dominan untuk menguasai bola. Yang penting counter attack, transisi cepat, memanfaatkan momentum, dan bam, di laga ini dengan tidak usah terlalu banyak menguasai bola semakin mempertegas ide Bernardo Tavares tersebut yang sudah bisa dipahami oleh pemain-pemain PSM Makassar di Liga 1 Indonesia. Oke, tanpa bola PSM Makassar akan berubah pola menjadi 5-3-2. Yakob turun, kemudian Yance Sayuri turun, Kenzo, Akbar Tanjung, Arfan, William Fluim, Sananta. Nah,
Dua pemain di depan Sananta sama Pluim ini lebih bermain statis, lebih bermain menunggu. Yang akan melakukan pressure pertama kali yaitu dari posisi tengah. Arpan ke sayap, contohnya mereka akan melakukan pressure, ataupun Kenjo Nambu didukung oleh wingback kanan ataupun wingback kiri dalam proses pressure untuk mengganggu sirkulasi yang dilakukan oleh Persib. Nah, pada saat attacking, Persib akan melakukan perubahan bentuk struktur. Rejaldi akan melakukan pergerakan ke depan, Henhen akan melakukan pergerakan ke depan. Nah, posisi Kambuaya ini berada di tengah, teman-teman, untuk menyiasati agar di situasi tengah tetap pemain Persib tidak kalah jumlah dengan pemain-pemain PSM Makassar. Jika hanya meletakkan Deddy Kusnandar dan McLeod, otomatis Persib Bandung akan kalah menghadapi Arpan, Akbar, dan Kenjo Nambu. Oleh karena itu, sejak laga, Kambuaya berada di sektor tengah berdampingan dengan Deddy Kusnandar dan McLeod. Tetapi di atas lapangan terimplementasi, Kambuaya sering bermain melebar. Ciro sering bermain juga melebar mengisi area half space. Ezra Walian berada di tengah. Persis seperti template-template yang dilakukan oleh Luis Mia di beberapa pertandingan yang lalu. Ini memang permutasian posisi yang dimiliki oleh pemain Persib patut kita berikan apresiasi. Sedangkan posisi Klok juga masuk ke depan. Dan beberapa momentum ada juga turun Klok ke bawah. Tetapi naturalnya Klok masuk coba ke depan. Nah, di momen inilah peran dari Irianto. Irianto akan bergerak juga isi posisi yang ditinggalkan oleh pemain-pemain yang bergerak ke depan. Sehingga di belakang ada dua pemain, Jupe dan Kui. Seperti inilah salah satu step attacking yang dilakukan oleh pemain Persib Bandung. Pemain PSM Makassar pun dengan hanya bermain menunggu berhasil membuat pemain Persib Bandung kesulitan. 5-3-2-nya menunggu. Bola bergerak dari kiri ke kanan, kanan ke kiri dilakukan oleh pemain-pemain Persib, teman-teman. Mereka hanya menunggu dan mengikuti arah bola tersebut, bergerak dan tidak keluar dari posisinya. Nah, ketika itu dilakukan Persib dan pemain PSM Makassar tidak bergerak, keluar dari posisinya untuk mengambil bola, akan sangat sulit pemain Persib Bandung mendapatkan ruang. Contohnya misalnya Deddy Kusnandar beri bola ke Henhen, bergerak, Kenjo, Akbar pun mengikut, Yuran, Erwin, Yakob, Kambuaya, Arfan. Otomatis di tengah sulit, dibalikan lagi ke belakang ataupun dipindahkan lagi ke sektor kiri untuk mendapatkan ruang. Problemnya Persib Bandung tidak memiliki pemain jarum ataupun needle player yang sudah kita sebut-sebut. Needle player itu pemain yang mampu melakukan akselerasi di ruang yang sesak. Contohnya di situasi tengah ini kan sudah penuh. Kita butuh pemain yang memiliki skill individu, tapi pemain Persib sulit untuk mendapatkan pemain tersebut di atas lapangan, sehingga jarang untuk dilakukan oleh pemain Persib dari sisi menusuk area tengah dari pemain PSM Makassar. Ataupun ketika pemain Persib Bandung melakukan tusukan dari tengah, mereka pun bisa diputus oleh pemain-pemain PSM Makassar yang padat banget. Oke, kalau kita bicara tentang PSM Makassar bersama Bernardo Tapares, situasi gol pertama itu mirip banget dengan proses PSM Makassar saat menghadapi Persija Jakarta. Apa itu? Pluim turun ke bawah, ambil bola. Ketika Pluim mendapatkan bola, tentunya akan sangat berbahaya. Dan itulah kesempatan yang dilakukan Pluim untuk langsung bermain vertikal dan memberikan bola tersebut ke belakang garis pertahanan untuk sasarannya menuju Yakob. Yakob memberikan passing ke Sananta. Itu khas dari Bernardo Tapares bersama PSM Makassar, bermain vertikal. Lihatlah, laga ini teman-teman, kalau dari sisi intensitas sangat flat. Di babak pertama lagi nggak terlalu kuat intensitasnya. PSM pun nggak mau Persib Bandung bermain cepat karena mengantisipasi seperti apa yang dilakukan Persija Jakarta saat menghadapi PSM Makassar. Nah, Persib Bandung pun dari sisi intensitas kecepatan nggak bisa meningkatkan karena pemain-pemain Persib Bandung nggak punya pemain cepat banyak di atas lapangan. Dan situasi inilah yang menyulitkan Persib Bandung saat menghadapi PSM Makassar ketimbang apa yang dilakukan oleh Persija saat menghadapi PSM Makassar. Lihatlah, compare, kita udah buat ilustrasi grafisnya pertandingan Persija menghadapi PSM. Persija itu cepat banget, nggak memberikan pemain-pemain PSM Makassar struktur shape-nya itu 5-3-2 secara rapi. Nah, Persib Bandung dengan bermain agak lambat dari sisi progresi passing, sirkulasi passing, maka 5-3-2 yang dimiliki oleh pemain PSM pun akan terbentuk dengan rapi dan itu bisa ditutupi oleh pemain-pemain dari PSM Makassar. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Jika ada kesempatan akan aku buat ilustrasi grafisnya di atas lapangan. Oke, semangat, bye.